Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengajak siswa dan pelajar untuk belajar menggunakan alat ukur. Pada bagian pertama dari alat ukur ini, mengenal alat ukur panjang yang disebut dengan mikrometer, atau ada yang menyebut dengan mikrometer skrup. Bisa kita lihat dari sisi kiri kanan, atas bawah dari mikrometer ini. Sebagaimana kita lihat pada alat ini memiliki batas kemampuan ukur dari 0 sampai 25 mm dengan batas ketelitian 0,01 mm, sehingga alat mikrometer ini sangat tepat apabila digunakan untuk mengukur benda yang maksimal ketebalannya 25 mm atau 2,5 cm. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian dari mikrometer ini. Adapun mikrometer ini terbagi dua bagian besar. Bagian yang pertama yang merupakan komponen, dan ada 7 macam komponen yang akan kita sebutkan nanti. Sedangkan bagian yang kedua yaitu bagian skala. Adapun 7 macam komponen. Yang pertama, bagian ini dinamakan dengan frame. Ini terbuat dari baja yang solid dan tahan terhadap panas. Dengan bahan yang terbuat dari baja yang solid ini dimaksudkan adalah agar dia tahan terhadap pengaruh suhu sehingga tidak mudah memuai. Adapun fungsinya adalah untuk meletakkan komponen-komponen dari mikrometer ini, komponen-komponen lain dari mikrometer, sekaligus berfungsi sebagai pegangan, karena bisa digunakan untuk memegang dan kemudian menggunakan alat ini. Bagian yang kedua yaitu ini disebut dengan anvil. Anvil ini merupakan batang silinder pendek yang berada di salah satu ujung dari frame tadi. Posisi dari anvil ini adalah tetap, artinya dia tidak bisa bergerak dan menempel pada salah satu ujung dari frame ini. Adapun fungsi dari anvil ini nanti adalah digunakan untuk penahan dari benda yang akan diukur. Kemudian yang ketiga adalah spindle namanya. Ini spindle, yaitu merupakan batang yang ukurannya lebih panjang dibandingkan dengan anvil, dan dia berada pada ujung yang lain dari frame ini. Bedanya antara anvil dengan spindle, kalau anvil posisinya adalah tetap di salah satu ujung, sedangkan spindle ini nanti bisa bergerak maju dan mundur. Kalau ini kita putar mundur, maka nanti spindle ini akan bergerak mundur ke arah kanan. Sedangkan kalau kita ini putar maju, maka nanti spindle ini akan bergerak ke arah mendekati anvil atau maju, atau kita sebut dengan ke arah kiri. Fungsi dari spindle ini sama dengan fungsi anvil, yaitu nanti untuk menjepit
benda yang akan diukur. Benda yang akan kita ukur kita letakkan di antara anvil dan spindle ini. Misalnya di sini pena akan kita ukur, kita letakkan di bagian sini, kita masukkan, kemudian kita gerakkan ke arah maju. Yang keempat namanya adalah sleeve. Sleeve ini merupakan silinder yang berada di bagian luar dari frame dan tempat untuk meletakkan skala utama. Posisi dari sleeve ini dia tetap tidak bisa bergerak dan memiliki skala yang dimulai dari 0 dan seterusnya, dan skala ini namanya adalah skala utama. Yang kelima adalah thimble, yaitu sebuah tabung yang berada di bagian luar dari sleeve yang juga memiliki skala. Skala ini bisa diputar atau thimble ini bisa diputar, yang skalanya nanti bisa bergerak angkanya dari 0, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai akhirnya nanti 45 dan kembali ke 0. Komponen yang keenam adalah ratchet knob. Fungsinya untuk menggerakkan spindle sekaligus menjaga spindle agar tidak mengalami pergerakan yang berlebih. Artinya, ketika kita akan mengukur benda, spindle kita gerakkan dengan ratchet knob supaya maju, terus maju. Kemudian ketika nanti sampai spindle ini sampai ke benda yang diukur, dia terhindar dari tekanan yang berlebih. Saat spindle mengenai benda, maka nanti akan langsung berbunyi. Nah, seperti itu. Adapun komponen yang ketujuh adalah lock atau pengunci. Fungsinya adalah ketika benda yang kita ukur sudah terjepit antara batang anvil dengan batang spindle dan kemudian kita kunci, kita lock, pembacaan skala sudah tidak akan berubah lagi walaupun terkena pengaruh putaran. Jadi dengan pengunci ini berarti mengunci hasil pengukuran yang kita dapatkan. Sedangkan bagian yang kedua yaitu bagian skala. Bagian skala ini memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu skala utama, dan skala ini berada pada tabung sleeve. Skalanya dia tetap, artinya tidak bergerak. Sedangkan yang kedua namanya skala nonius. Skala nonius ini menempel pada tabung thimble, yang skala nonius ini bisa diputar arah mundur. Dengan memutar arah mundur, maka skala akan bergerak dari 0, angkanya semakin lama semakin besar, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 45 dan kembali ke 0 lagi. Sebaliknya, jika kita putar ke arah depan, maka skalanya akan bergerak dari 0 atau sebetulnya 50, kemudian akan bergerak mengecil 45, 40,
35, begitu seterusnya, akhirnya sampai ke 0 lagi. Demikianlah penjelasan mengenai mikrometer bagian yang pertama. Mudah-mudahan bisa memperoleh penjelasan yang rinci dan paham. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar pengembangan dari channel ini bisa lebih baik. Dan jangan lupa juga tekan tombol like, tekan tombol lonceng agar Anda memperoleh informasi-informasi dari kelanjutan materi ini. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.